Begitu saya coba rekam ya. Kita lanjut ke materi di pertemuan kedua. Relax saja ya teman-teman ya. Ini nanti kita materinya banyak praktik, jadi nanti mungkin saya akan bagi ke beberapa grup ya. Tapi sebelum kita mulai praktik, saya akan sampaikan terlebih dahulu nanti ada beberapa materi. Saya juga sudah bagikan materinya, mudah-mudahan sudah di-download ya. Nanti konsep summarization ini atau summarize akan kita coba menggunakan tiga cara ya, atau 3 fitur atau 3 tools. Yang pertama nanti ada consolidate, yang kedua ada sum if, dan yang ketiga ada pakai pivot table. Lalu nanti kita akan coba sedikit mengenai visualisasi datanya, karena visualisasi datanya cenderung mudah gitu, nanti jadi simple aja gitu coba. Oke lanjut, inilah konsep summarization teman-teman. Saya tidak menemukan bahasa Indonesia atas summarization gitu ya. Jadi saya menggunakan bahasa Inggris, mohon maaf gitu ya. Konsepnya seperti ini teman-teman. Anggaplah yang di kiri ini adalah data sumbernya gitu ya. Summarization itu adalah ingin membuat data sumber yang seperti ini, yang dicontohkan ini mungkin hanya ada 7 baris, menjadi label yang di kanan ini gitu ya. Ini saya beri nama, kolomnya bukan penamaan baku dalam keilmuan, tapi untuk memudahkan teman-teman untuk memahami konsepnya. Bahwa dalam satu data ini yang ingin summarize, biasanya ada 2 teman-teman. Ada kolom identitasnya, di sini ada apel, peer, jeruk, kebetulan hanya 3 ya, cuma dia berulang gitu kan. Karena biasanya kalau transaksi itu kan berulang. Jadi misalnya apel ini terjual 200 buah, peer lalu 50, terus jeruk 20. Nah, yang di sebelah kanannya adalah kolom numbernya, yang isinya memang numerik seperti ini ya, angka-angka seperti ini. Nah, tujuannya adalah untuk summarization ini mengelompokkan per identitas ini. Jadi yang tadinya apel ini terjadi berkali-kali atau peer ini terjadi 3 kali di sini ya, lebih dari sekali, kita ingin jadikan satu, lalu nanti kolom numbernya ini akan kita calculate di sini. Dalam hal ini, karena judulnya summarization, kalkulasinya atau operasi matematikanya kita menggunakan sum atau penambahan. Maka di sini dari apel yang tadinya 200 dan 100 menjadi 300. Begitupun peer jadi 250 dan jeruk jadi 75. Ada yang kurang paham mengenai konsepnya? Belum kita melaju ke tekniknya. Itu biasa saya hitung sampai 5 dalam hati, kalau tidak saya lanjut. Oke. Konsepnya seperti ini teman-teman. Nanti kita coba gunakan beberapa tools atau 3 tools ya. Nah, yang pertama yang kita ingin coba gunakan adalah consolidate. Ini langkah-langkahnya bisa dibaca di sini, teman-teman mungkin juga sudah download modulnya atau PPT-nya atau PDF-nya gitu ya. Pertama, letakkan kursornya, ini nggak saya beri panah karena ini di mana saja. Kursor pada salah satu sel di sheet kosong atau sheet yang ada pun, pokoknya adalah letakkan kursor itu ke tempat di mana hasil konsolidasinya atau hasil summarization-nya mau di mana gitu ya. Misalnya mau di A2, taruhlah di A2 kursornya. Nah, itu nanti lanjutkan langkah-langkah ini. Kita akan langsung coba praktek, teman-teman. Sorry, saya sudah upload juga tadi bahan latihannya di LMS. Mungkin bisa sambil di-download, teman-teman. Di dalamnya ada 4 Excel kalau nggak salah. Salah satunya diantaranya ini. Nah, teman-teman kalau yang sudah mendownload dan sudah mengekstrak, mungkin bisa sambil kita kerjakan bareng-bareng. Maaf, tadi saya lupa mengabarkan gitu ya. Nah, di sini ada di Excel yang judulnya 21 ini, teman-teman. Di sini ada 6 sheet ya. 3 sheet pertama adalah data sumber contohnya. Ini adalah nanti kita mau buat sebagai kertas kerja kita ya. Mungkin kalau di tempat teman-teman ini udah isinya. Kertas kerjanya sudah saya contohkan. Pivotnya sudah ada. Kita belajar dari awal terkait pertama yang tadi saya sampaikan adalah consolidate. Makanya seperti apa? Mohon diperhatikan ya. Jadi kan ditulis arahkan kursornya ke tempat tujuan tabel outputnya gitu ya, atau hasil konsolidasinya. Di sini saya ingin coba konsolidasinya di sini ya, di bawah data 1 ini.
Setelah saya arahkan, saya tekan menu data di atas seperti ini. Lalu ya, Bapak buka Excel, kami nggak kelihatan, Pak. oh sorry, ini common mistake. Maaf ya. Mohon maaf. Saya kirain share screen. Nah, ini harusnya udah ya? Terlihat kan Excelnya? Terlihat, Pak. Oke, saya ulangi ya. Ada 6 sheet, data penjualan 1, penjualan 2, penjualan 3. Ini adalah saya anggap sebagai data penjualan transaksi. Sedangkan 3 sheet ini adalah untuk kertas kerja kita ya, untuk output pekerjaan kita. Nah, kita akan mencoba teknik pertama atau tools pertama, consolidate. Oke, seperti yang di modul tadi, caranya yang pertama adalah kita arahkan dulu di mana output hasil konsolidasi atau summarize itu kita mau tuju. Di sini saya coba taruh di cons ini sebagai singkatan dari consolidate. Karena kita akan mencoba data penjualan 1, saya akan taruh di sini. Ini tidak bukan merupakan standar ya. Ini saya coba buat merapihkan saja ala saya, bukan untuk dijadikan acuan ke depannya. Ini lalu seperti di modul selanjutnya adalah kita menekan menu data. Nah, ini ada menu, ada banyak ya, ada file, home, insert, page layout, formula. Oh ya, ini yang saya gunakan adalah Excel versi 2019. Jadi mohon teman-teman yang mungkin nanti ada perbedaan, misalnya menu datanya yang tidak seperti ini isinya, ya nanti tolong disesuaikan saja. Intinya nanti konteksnya yang digunakan apa gitu ya. Dalam hal ini kan consolidate. Nah, di Excel versi saya ini consolidate letaknya ada di data dan ada di sini teman-teman. Ini karena saya tidak monitornya resolusinya tidak terlalu besar, maka consolidate-nya dijadikan icon saja nih. Mungkin teman-teman ada yang menggunakan monitor yang resolusinya besar, dia dijembreng seperti yang ada di slide gitu ya. Consolidate-nya ada tulisannya consolidate. Nah, di saya ini kecil, jadi consolidate-nya hanya icon. Tapi kalau kita sorot kan keluar tulisannya consolidate. Lalu ditekan consolidate-nya, maka kita masuk ke dalam menunya seperti ini, teman-teman. Oke, langkahnya pertama, kita lihat dari atas, function ini adalah operasi matematika yang akan kita gunakan. Seperti tadi ya, untuk kita membuat calculated number-nya, kita mau operasi matematika apa? Selain sum bisa nggak? Bisa sebenarnya. Count, average, dan sebagainya. Tapi untuk kali ini, kita coba dulu sum gitu ya. Jadi nanti ketika angka-angka dijumlahkan dari kolom yang number tadi, nanti akan kalau ketika dia ada lebih dari satu recordnya atau barisnya, dia akan dijumlahkan angkanya. Setelah memilih sum ini teman-teman, kita mengklik kolom reference ini yang kosong ya. Nah, reference ini apa? Reference ini adalah data sumbernya. Data sumbernya mau diambil dari mana gitu ya. Dalam hal ini data sumbernya kita belajar di data penjualan 1. Maka dari itu kita setelah mengklik reference ini, kita mengklik sheet data penjualan 1. Ini. Oke. Consolidate ini memerlukan 2 tadi teman-teman ya. 2 kolom. Kolom identitasnya dan kolom numbernya. Dalam hal ini output yang akan kita tuju adalah kita mau menilai misalnya per nama akun ini berapa nilainya gitu ya. Jadi peralatan nanti ketika dijumlahkan ada berapa nilainya, perlengkapan nanti ada berapa, bahan baku nanti ada berapa, dan sebagainya. Maka dari itu, kita blok teman-teman. Blok dari judul kolomnya di atas, ini ya, sampai ke bawah seperti ini. Nah ini mungkin trik yang perlu ya, saya mengasumsikan masih ada yang belum mengetahui trik ini gitu ya. Untuk memblok seperti dari atas ke bawah ini, kelihatannya sangat tradisional kalau teman-teman harus menderak seperti ini ya. Ini memakan waktu sekali teman-teman kalau datanya sangat lebih dari 100 misalnya. Kalau ini kan hanya 50 recordnya ya mungkin relatif singkat gitu ya, tapi kalau ditanya sangat panjang gitu ya, cara seperti itu ya tidak efektif atau tidak efisien. Maka dari itu caranya kalau mau gampang adalah kita menggunakan shift dan control. Shift itu untuk memblok, control itu untuk mencapai ke ujungnya. Jadi kalau kita tekan kontrol dari nama akun terus tekan kanan, dia akan ke ujung kanannya. Nah, dari ujung atas kita mau ke ujung bawah, kita tekan kontrol bawah, sampai gini ya. Kan untuk memblok semuanya kita tekan dua-duanya, shift dan kontrol. Maka di sini saya coba
Dari nama akun saya shift kontrol kanan dan saya shift kontrol bawah. Nah, terblok lah semuanya seperti ini. Oke. Kalau sudah, lalu di sini ada nih, use labels in, ada dua pilihan, top row dan left column. Maksudnya seperti apa? Maksudnya baris paling atas dari data yang kita blok nanti akan dijadikan judul. Maka dari itu top row-nya kita centang. Lalu left column ini kita checklist untuk menandakan bahwa kolom yang paling kiri di data kita ini adalah kriterianya yang akan nanti dijadikan satu gitu ya ketika ada yang sama gitu. Jadi kita checklist dua-duanya seperti ini. Sum, lalu datanya diarahkan, lalu top row dan left column-nya di checklist. Nanti kita tekan OK. Hasilnya seperti ini. Nah, tapi di consolidate ini hilang ya judul kolom yang di atas kirinya. Mungkin bisa di copy saja. Nah, hasilnya teman-teman kita membuat summarization atas data penjualan satu seperti ini ya. Hasilnya adalah peralatan sekitar 26.000 nilainya, perlengkapan 1.000 dan selanjutnya. Ada yang mengalami kendala atau mungkin sambil nyobain tapi ketinggalan dan mau kita tungguin atau mau saya ulangi? Gimana? Lanjut ya. Lanjut, gampang lah ya consolidate ya. Kalau lupa caranya dibuka aja modulnya. Lihat lagi, mudah-mudahan jelas. Oke. Baik, itulah tadi salah satu contoh summarize menggunakan consolidate ya. Untuk data penjualan satu aja ya. Baik, kita lanjut ke tool selanjutnya. Consolidate sudah selesai, maka kita menggunakan sum if. Nah, untuk bisa menghasilkan output yang sama seperti tadi, seperti consolidate, gitu ya, ada langkah sebenarnya yang tidak masuk ke dalam modul ini, teman-teman. Jadi sum if ini memang cenderung kepada cara dibandingkan dua yang lain ya, cara yang relatif manual gitu ya, karena kita harus mengetik formulanya itu sendiri gitu ya. Jadi syarat tadi yang saya bilang harus dipenuhi sebelum dilakukan sum if ini kita bisa lihat di Excel-nya, misalnya di sum if ini ya. Nah, dia memerlukan kolom seperti ini dulu nih teman-teman nih. Kalau untuk membuat output yang sama dengan consolidate ini, dia membutuhkan daftar nama kriterianya seperti ini. Sedangkan kan kita asumsikan kita belum punya datanya sama sekali nih. Kalau kita copy ini kan berulang ya. Sedangkan kita hanya punya kita mau membutuhkan seperti ini, peralatan itu hanya satu, perlengkapan hanya satu, bahan baku hanya satu, begitu juga mesin. Nah, kira-kira ada nggak yang tahu gimana caranya supaya kita bisa mendapatkan list seperti ini dari data penjualan ini? Duplikat, bukan Pak? Remove duplicate ya? Iya. Betul, Khairul. Ada lagi yang punya cara lain? Di filter. Oke, di filter terus gimana nih? Lihat daftar filternya aja. Seperti ini, terus diketik lagi gitu? Terus, iya. Wah, kalau ada lebih dari 10, sampai juga ya Mbak ya. Itu cara yang bisa dilakukan ya. Cara yang bisa dilakukan untuk data misalnya seperti ini ya. Misalkan datanya ada 4, lalu kita ketik satu-satu gitu. Bisa gitu kan. Namun yang lebih praktis, teman-teman, adalah kita seperti tadi kata Khairul, kita remove duplicate saja gitu ya. Caranya seperti apa? Remove duplicate. Kita copy semuanya ini. Kolom identitasnya ini. Copy, lalu kita paste di sembarang deh. Untuk kasus ini saya coba paste di sini, di B3 ini. Gini. Berhasil copy paste, kalau ada yang masih mau ngikutin ya. Nah, setelah di copy paste, kita melakukan salah satu cara yaitu remove duplicate. Remove duplicate ada di data juga teman-teman, menunya di data, di atas pilih di data. Nah, dicari aja nih di sekitar sini nih, di sekitar data tools ini kalau nggak salah. Nah, di saya ini nih, lambangnya ini. Yang ada biru kuning jadi biru kuning. Teman-teman mungkin yang
Excelnya versinya berbeda dengan saya, mungkin beda lagi ikonnya. Ini remove duplicate namanya, ya. Jadi ditekan saja langsung remove duplicate-nya. Nah, saat remove duplicate ini ada dua pilihan, teman-teman. Expand the selection atau continue with the current selection. Maksudnya apa? Expand the selection ini berarti gini, teman-teman. Ketika kita nanti mau menghapus yang duplikat data di sini gitu ya. Berarti kan kita akan menghapus beberapa baris gitu ya. Expand the selection maksudnya adalah selain kita menghapus baris di kolom ini, kita juga akan menghapus baris-baris di kolom lainnya gitu ya. Misalnya di data ini kita copy dua-duanya adalah tadi nilainya juga kita copy gitu ya. Ketika kita remove duplicate nanti hilang juga tuh, dihapus juga baris-baris di kolom sebelahnya. Nah, dalam hal ini kan kolomnya hanya satu ya, tidak ada kolom-kolom lain ya. Maka nanti tidak berpengaruh nih mau kita expand the selection atau continue with the current selection. Nah, kalau continue with the current selection yang kita hapus hanya di kolom ini saja, kolom B saja dalam hal ini. Nah, misalnya saya hanya continue with the current selection, lalu kita tekan remove duplicates. Oke, nah hasilnya seperti ini. Berhasil kita membuat list data yang unik atau bahasa lainnya distinct, gitu ya. Dari yang duplikat kita hapus. Nah, setelah ini baru kita bisa masukkan tadi formula sum if-nya. Saya rasa teman-teman sudah melalui mata kuliah Applikom ya, belajar Excel ya. Sepertinya sudah familiar dengan formula. Jadi saya tidak terlalu basic mengulangnya gitu ya. Kita tekan sama dengan, lalu ketik sum if, boleh kecil boleh besar, tidak ada masalah. Oke. Ketika kita tekan buka kurung nanti kan sudah ada di sini ya rule-nya. Untuk sum if itu perlu range, lalu perlu kriteria, lalu perlu sum range-nya. Nah, untuk memudahkan pembelajaran ini, saya coba tekan menu formula, lalu saya tekan insert function ini. Kurang lebih sama, jadi ada sekitar 3 komponen untuk rumus sum if ini. Yang pertama adalah range-nya, lalu kriterianya, lalu sum range-nya. Nah, kan basic dari Excel itu kan ya ada range, ada cell, ya ada column, ada row gitu ya. Nah, range ini kan berarti kan kumpulan dari baris gitu ya, atau kumpulan dari kolom gitu ya. Nah, dari itu range yang pertama ini yang dimaksud dalam sum if ini adalah data identitasnya. Nah, data identitasnya seperti yang tadi dalam data penjualan satu ini adalah ada di kolom C gitu ya. Nah, dari itu kita blok dari peralatan saja, dari atas pun nggak apa-apa gitu ya. Kita blok dari bawah ke atas, gitu ya. Lalu kita jangan lupa untuk menekan tombol F4 supaya nanti ketika kita aplikasikan rumusnya di baris kedua, data sumbernya tidak bergeser ke bawah. Nah, itu kita tekan F4. Gini. Lalu kriterianya apa untuk sum if ini? Kriterianya adalah identitas yang kita mau jumlahkan. Dalam hal ini adalah di kolom B3 ini peralatan gini ya. Ditekan saja B3-nya sebagai kriteria. Nah, lalu sum range-nya ini adalah yang akan dijumlahkannya nanti ya. Range atau data yang akan kita jumlahkan adalah tentu saja adalah kolom number di data penjualan. Maka kita blok saja dari atas sini kolom D2 sampai ke bawah. Nah, jangan lupa juga kita tekan F4. Seperti ini. Lalu kita tekan OK. Sudah sampai sini sudah semua ya? Ada yang ketinggalan nggak? Tekan OK. Nah, hasilnya seperti ini, teman-teman. Nah, kalau udah jadi seperti ini, karena tadi absolutnya sudah diaplikasikan ya, F4-nya. Ini tinggal kita drag saja ke bawah. Nah, hasilnya akan jadi seperti ini. Sama nggak dengan hasil consolidate ya? Nah, kelihatannya sama ya. Kelihatannya saya kelupaan ini. Kelupaan bikin judul kolomnya. Seperti ini. Nah, dua cara yang berbeda menghasilkan data yang sama. Karena memang logikanya atau konsepnya sama ya. Cuma cara tools atau caranya aja yang berbeda. Mau persis ya. Ada yang kesulitan memahami sum if, teman-teman? Saya persilakan untuk bertanya. Kalau tidak ada,
kita lanjut ke tools selanjutnya. Setelah tadi kita belajar consolidate, lalu kita belajar sum if, yang selanjutnya adalah pivot table. Nah, pivot table ini cenderung sangat sering digunakan teman-teman dalam dunia pekerjaan sesungguhnya ya. Minimal pengalaman saya gitu ketika saya harus banyak bekerja menggunakan Excel. Nah, pivot table kegunaannya tidak cuma untuk summarize ya. Ada beberapa kegunaan lain, tapi dalam hal ini kita akan gunakan pivot table untuk fungsi summarize. Sebagaimana yang kita lakukan tadi menggunakan consolidate dan menggunakan sum if gitu ya. Caranya bisa dibaca teman-teman di sini semua di masing-masing modul ya. Kalau tadi consolidate kita mulai dari sel tempat kita ingin taruh hasil summarize-nya, kalau pivot table kita mulai dengan kita memblok atau menselect datanya. Seperti itu. Itu langsung saya contohkan saja dari data ini, maka kita ke datanya seperti ini, kita blok saja. Kalau Excel yang baru dia nggak usah diblok pun bisa ya, langsung aja pivot table-nya ada di menu insert seperti ini, lalu ada di pivot table di kiri atas ini. Kalau di Excel saya dia langsung sudah memblok otomatis, nggak perlu saya blok. Tapi untuk mengantisipasi mungkin perbedaan versi ya harusnya memang kita blok seperti ini ya. Kita blok semua datanya lalu kita tekan pivot table. Nah, jadi tabelnya nanti masuk ke dalam sini yang akan kita gunakan data sumbernya. Lalu komponen lain dari pivot table yang perlu kita perhatikan adalah di sini. Choose where you want the pivot table report to be placed. Jadi bisa new worksheet, bisa existing worksheet gitu ya. New worksheet itu nanti hasilnya dia akan membuat sheet baru nih. Misalnya nanti akan terbuat di sini satu sheet namanya sheet 1 atau sheet 2 gitu. Nah, sedangkan kalau existing worksheet, jadi kita tidak perlu membuat sheet baru gitu ya. Nanti kita bisa letakkan di mana aja nih. Kita mau letakkan di sini boleh gitu ya. Atau dalam hal ini untuk mendukung kerapihan kita belajar, kita taruh di kolom pivot sini sebagaimana kita taruh di tadi lokasi yang saat kita mengerjakan consolidate dan sum if. Nah, maka kita taruh di B3 seperti ini. Oke. Setelah kita taruh hasilnya, kita letakkan tadi lokasi di mana nanti akan kita buat pivot table-nya, lalu kita sudah bisa tekan OK teman-teman. Nah, disinilah customisasi atau opsi ruang-ruang atau opsi-opsi kita untuk membuat pivot table ya. Nah, dalam hal kita ingin membuat data summary seperti yang tadi, maka yang kita butuhkan hanya dua ya, kolom nama akun dan nilai gitu ya. Karena nama akun tadi kita akan buat sebagai baris gitu ya, maka kita taruh nama akun di baris seperti ini teman-teman. Nah, sudah sama seperti tadi ya, nama-nama akunnya akan jadi baris seperti ini. Kenapa nggak ditaruh di kolom misalnya? Nah, kalau ditaruh di kolom, nanti hasilnya seperti ini. Bahan baku tadi bakal jadi kolom seperti ini gitu ya. Apakah bisa nanti dibuat summarize juga? Bisa, cuma hasilnya tidak sama seperti yang tadi gitu ya, bentuknya gitu. Untuk keseragaman kita taruh di row saja seperti ini. Lalu kolom number-nya yang mana tadi adalah kolom nilai namanya, kita akan letakkan di kotak values ini. Nah, hasilnya demikian. Ini telah jadi lah ini table-nya dengan hasil yang sama harusnya dengan sum if dan consolidate. Bedanya apa? Bedanya dia diurutkan dulu di kriterianya ini berdasarkan alfabet atau abjad ya, dari B, M, dan P. Nah, itulah perbedaannya di antaranya. Kalau angkanya kan sama ya. 41519, ini 41519. Nah, itulah summarization menggunakan 3 tools yang berbeda. Ada pertanyaan nggak terkait dengan pivot table-nya? Ya, silakan. Ada yang unmute. Oke, silakan. Siapa ini? Tolong sebut nama dulu ya. Saya kesulitan mencari. Saya Aziz, Pak. Aziz, silakan Aziz. Saya mau mastiin aja. Kalau pivot table berarti langsung urut.
urut sesuai abjad ya. Betul, betul. Kalau yang lain enggak ya. Yang lain dia hanya karena dia kan kalau remove duplicate itu kan data aslinya nanti dihapus-hapus tengah-tengahnya gitu ya Aziz ya. Maka dia sesuai dengan data transaksinya urutannya. Karena di data asli yang pertama ini peralatan gitu ya. Perlengkapan, bahan baku, baru mesin, maka urutannya seperti itu. Di Consolidated pun seperti itu ya. Siap, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama Aziz. Ada lagi yang lain? Izin bertanya, Pak. Silakan, Wak. Siapa dulu nih? Silakan, siapa duluan? Saya Muhammad Amirul, Pak. Oke, Izin silakan. bertanya, Pak. Untuk pivot table itu, apakah nanti waktu referensinya diubah datanya, nilainya, apakah itu juga nilainya juga otomatis berubah, Pak? Oke, good question. Itu tidak otomatis berubah. Maka dari itu di pivot table ada opsi kita untuk merefresh datanya. Nah, di sini nih. Di kolom analyze ada tombol refresh seperti ini, Amirul ya. Jadi ketika datanya, kita kasih contoh aja ya. Misalnya kita ubah ini jadi 40 ya. Misalkan peralatannya berubah ya. Ini belum berubah nih. Kita refresh seperti ini. Nah, baru berubah. Gitu ya. Jelas nggak, Amirul? Baik, Pak. Jelas ya. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Harusnya seperti ini. Tadi Mbak siapa ya? Yang suaranya agak-agak kayak robot tadi ya, karena koneksi seperti ini. Silakan mau bertanya, Mbak. Kalau kesulitan koneksinya ditulis aja, Mbak. Nanti saya bacakan ya. Ada lagi yang lain? Untuk pivot table-nya? Izin bertanya, Pak. Oh, silakan. Kalau untuk case ini kan pivot table-nya itu sum of ya, Pak. Kalau Ya, misalnya diganti yang lain bisa enggak, Pak? bisa Soalnya banget. Ya, dulu kalau teman-teman. nggak salah di Applikom pernah tapi lupa gitu, Pak. Oke, saya berikan contoh ya, Mas Korul dan semuanya, ya. Karena dalam hal ini kita hanya summarize, maka tadi saya juga sebenarnya harusnya memberikan kejelasan di sini. Di sini ada tanda panah di bawah kanan ini. Lihat ya, di sebelah sum of nilai ini ya. Nah, ini kita bisa ganti nih. Kita tekan, lalu kita ada pilihan value field settings. Ditekan saja, nanti tinggal diganti nih. Kita mau count, atau mau average, atau max, atau min, ya. Tahu semua perbedaannya ya? Nggak usah semua lah, ini yang penting mungkin sum, count, average, min, max saja. Kalau bawahnya udah mulai statistik nih. Kalau sum itu berarti ditambahkan dari number tadi. Kalau count hanya dihitung ada berapa recordnya, kita coba aja di sini. Nah, kalau count jadi seperti ini, berarti bahan baku ada 33 transaksi, mesin 4 dan seterusnya. Kalau yang lain misalnya average gitu ya. Average itu kan konsepnya sum dibagi count ya. Seperti ini, koma gitu ya. Begitupun max, kalau max nilai maksimalnya dari bahan baku, mesin, dan ya masing-masing semuanya berapa, kalau min nanti minimalnya berapa. Itu Khairul. Mana? Bisa ditangkap? Ya, terima kasih, Pak. Jadi Ya, refresh sama-sama. lagi ingatannya. Oke, terima kasih Mbak Sarah ya. Consolidate tadi kalau diganti ikut berubah nggak? Nah, balik lagi tadi ke cara kita, saya belum ini ya, belum pernah coba ya. Kita coba aja deh consolidate. Tadi kalau nggak salah ada link to source datanya. Karena jujur aja teman-teman, saya baru pada saat ditugaskan untuk mengajar di stand ini disuruh menggunakan consolidate. Sebelumnya saya nggak pernah menggunakan ya. Nah ini contohnya tadi ya, datanya kan sudah ada ya. Nah ini create links to source data. Kita coba aja ya, saya belum pernah coba juga nih. Intinya kalau cara yang tadi tidak ter-refresh ya, karena dia tidak ada formula apa-apa atau tidak ada link apa-apa. Nah seperti ini. Nah halo, saya juga baru tahu nih tanda panah seperti ini. Kita coba ganti deh ya. Kita hapus ini. Peralatan nggak berubah ya. Berarti dia nggak bisa, harus mungkin
Wah, enggak. Datanya saya kurang tahu nih consolidated buat apa ya. Kelihatannya nggak bisa Mbak Sarah ya. Linknya di mana ya linknya? Mungkin kalau ada yang bisa kasih tahu saya nih, consolidated seperti apa update-nya atau refresh-nya. Kalau tadi pivot kan bisa di refresh ya. Nah, makin diklik makin Kalau bingung. dicoba datanya di apa namanya? Value-nya diganti gitu Pak, salah satu. Sudah saya coba nih tadi. Nggak berubah dia. Peralatannya 0 nih. Harusnya kan peralatannya nggak ini kan, nggak 21216 kan. Dia masih 21216 nih. 21 ini value yang terbaru, Pak. Oh ya. Iya, Oh betul. iya betul. Sorry ya betul. Nah, ini pelajaran buat saya nih. Jadi memang bukan cuma mahasiswa aja yang belajar, saya juga belajar ya. Terima kasih. Berarti itu sudah otomatis ya. Oke, berarti kalau di link source dia sudah otomatis. Oke, terima kasih. Berarti itulah tadi kegunaan consolidate ya. Jadi bisa kita link source-nya. Baik, terima kasih. Ini jujur memang karena saya tidak pernah pakai consolidate nih dalam pengerjaan saya. Hanya kan saya pakai pivot table. Lalu nanti hilangin linknya gimana, Mbak? Ya, seperti itulah kira-kira ya. Baik, ada lagi yang mau bertanya atau memberikan masukan? Kalau tidak ada kita lanjut ya teman-teman ya. Oke, kita anggaplah ini kita tidak mempermasalahkan, mempermasalahkan ini ya consolidate ya. Ya bingung juga hapusnya gimana nih. Ada yang tahu nggak ngapusnya gimana consolidate-nya nih? Diunduh aja, Pak. Di undo nggak ke undo deh ya. Aneh juga nih. Enggak. Yalah, lupakan aja deh. Tahu saya hapus seperti ini. Oke, nggak apa-apa, nggak usah kita permasalahkan. Kita lanjut aja ke materi yang selanjutnya ya, teman-teman ya. Jadi tadi sudah bisa semua ya, mudah-mudahan menggunakan consolidate, menggunakan sum if, atau menggunakan pivot table gitu ya. Selanjutnya kita akan belajar sedikit mengenai visualisasi data nih. Ini cukup simpel caranya, jadi hanya di blok saja datanya, hasilnya, di blok seperti ini, lalu tekan insert, lalu dicari chartnya maunya seperti apa. Saya kasih contoh ya. Coba ada masukan nggak teman-teman? Kira-kira kalau data seperti ini, chartnya yang bisa membuat datanya informatif menggunakan chart apa nih? Dari pilihan-pilihan ini. Diagram garis, batang, atau pie chart? Masukan? Batang. Batang. Oke, kita coba ya diagram batang di sini. Bar chart ya bahasa Inggrisnya. Ini tinggal kita pilih. Jadi tadi ditekan insert, lalu tinggal dipilih ya. Bar chartnya mau yang mana, mau yang ke samping 3D seperti ini dan sebagainya. Kita kasih contoh yang ini, maka sudah otomatis jadi ini apa namanya chartnya. Begitupun yang ini misalnya. Kita mau buat kalau tadi diagram batang sudah, kita mau buat misalnya pie chart seperti ini. Tinggal tekan insert, lalu tekan icon pie chart-nya, lalu pilih desainnya mau seperti apa, misalnya mau seperti ini, jadi sudah, tinggal di ukurannya disesuaikan. Nah, itu aja teman-teman materinya untuk pertemuan kali ini ya. Nah, selanjutnya kita coba praktek, nanti saya akan coba bagi ke dalam breakout room. Mungkin akan saya bagi menjadi 3 kelompok gitu ya. Tolong nanti dilanjutkan pengerjaan yang sama untuk consolidate, sum if, dan pivot atas data-data yang selanjutnya nih, data penjualan 2 dan data penjualan 3 gitu ya. Mengerti nggak kira-kira instruksinya? Ambil saya masukin ke breakout room. Mengerti ya? Oke, datanya juga sudah di-download ya semua ya.
Nanti teman-teman di dalam room itu tinggal diatur saja gitu ya, siapa yang mau share screen, mau memberikan arahan, masukan gitu ya. Oke. Nah, silakan teman-teman masuk ke dalam breakout room-nya. Dikerjakan untuk semua datanya yang lainnya, data penjualan 2 dan 3. Silakan. Bisa ya teman-teman ya. Ya, mungkin nanti sekitar 10 menit sampai 15 menit ya, tolong dikerjakan. Terima kasih. Ya Pak, makasih Pak. Mantap. Lanjut teman-teman ya, saya tunggu di luar sekitar 15 menit ya. Iya Pak.
Iya, ya. Boleh minta ulangin yang konsol nggak? Soalnya tadi aku ketinggalan. Boleh, Yang boleh. konsol Oke. itu. Kita nyampe di sini ya Makasih. samping ya. Oke. Konsol itu pertama kita terserah mau di mana dulu ngekliknya, mau ditaruh di mana gitu. Habis itu klik data, terus consolidate. Nah, setelah consolidate ini kita milih file reference-nya. Kita mau ambil datanya dari mana gitu. Nah, kalau ini kita data 2 kan. Ambil aja data 2 di blok semuanya. Oke, udah. Klik Pak OK. Irul, Ya, gimana? itu tadi ngeblok sekalian ke bawah gimana tadi? Oh, ini Pencet pertama apa? kita pilih sel yang paling atas dulu. Bentar. Nah, Ctrl Shift panah kanan, Ctrl Shift panah bawah. Oh Nah, iya, gitu. oke. Makasih Irul. Oke, sama-sama. Udah? Yang consolidate masih ini nggak? Atau udah aman? Sama hasilnya. Iya Ada udah, terusin aja. Coba Ah? nanti punya aku cek lagi lah. Oh iya, coba ya. Sama sih. Gua juga udah ngecek sama aja sih 77785 semua. Coba Iya, Rul, itunya. kamu yang share Rul. Coba kamu yang kerjain yang consolidate sama sum if-nya, mana tahu ada yang beda. Oke. Aku ulangi. Udah kelihatan belum? Udah. Apa kamu belum di F4 Rul, rumusnya dikunci? Kayaknya sih sama aja sih punya aku. Oh, yang consolidate yang beda ya? Karena apa? Range-nya tuh aku satu kolom gini, satu kolom F gitu. Coba. Itu reference-mu dihapus dulu, Rul. Apa? Bukannya sama aja ya? Gue 77.000. Gue 77.000. 77 92 aja. Kok beda ya? Yang lain berapa hasilnya? Halo? Belum, Bro. Masih data 1 aku. Oh, oke. Aku data 1 ini karena udah ada dari bapaknya jadinya nggak ngerjain. Agenda apa? Nanti yang Kartika tuh nggak Kar, bedanya di mana Kar, kok bisa beda? Benar. Aku beda yang konsolidasi sama sum if. Aku beda.
data 2-nya. Oh, dua-duanya beda. Bentar. Tapi tadi aku yang konsolidasi, yang data 2 aku udah sama. Data 2 sama data 3-nya udah sama kayak kamu. Oh. Tapi sum if-nya beda. Sum if-nya beda. Sama kayak aku nggak nilainya, Kak? Aku 62.000. Yang lain gimana? Itu yang 62.000 tadi apa kan? 7.000. Bahan baku. Wah. Bahan baku kenapa 70.000 ya? Kalau yang di pivot aku bahan baku 77.000, tapi yang di sum if beda. Kalau kalian konsolidasinya data 2-nya 90 ribuan enggak ya? Data 2. Itu yang Yang apa? dikonsolidasi. Iya. Aku Peralatan. 150.000. Peralatan, iya peralatan. Iya peralatan 90.000. Iya kan. Itu data 1 atau data 2 tuh? Yang 90.000. Data 2. Aku data 1 yang 90.000. Hah? Data 1 bukannya 26.000 ya? Jangan-jangan kita beda data. Nggak, Deng. Coba kok bisa beda semua, gimana ini? Aduh. Ntar aku coba masukin yang ketiga dulu deh. Nanti kita cocokin ya bareng-bareng ya. Yuk nyoba dulu sendiri-sendiri dah. Soalnya beda-beda. Alah. Nah, udah. Nah, ini pakai yang itu ya tadi. Ini aja sih hapus. If insert function. Sama. Ya, ini jangan lupa pakai F4. Ininya disuruh nggak sih yang buat kayak gini? Buat apa? Yang buat apa? Ini, yang ini nih. Aku buat sih. Yang chartnya. Gambar ini. Nanti aja sih itu. Filter. Bentar ini nggak muncul ini. Coba ulang lagi dari awal. Kan ada 4 tuh. Ada row, tab, row apa lagi? Ada. Filter itu ya di filter jadi pilih kategorinya kayaknya. Kalau nggak salah ya, lupa.
Baik, gimana teman-teman? Ada kesulitan dalam mengerjakan yang diberikan tadi prakteknya? Coba saya share jawaban saya gitu ya. Nanti kalau ada yang berbeda hasilnya, nah itu kita jadikan pertanyaan nanti. Nah, ini jawaban saya teman-teman. Untuk consolidate seperti ini. Alatannya 70.000, selanjutnya sampai mesin 51.000. Untuk yang data 3 seperti ini. Ada yang beda? Kalau nggak ada, sum if harusnya sama hasilnya ya. Mas saya buat urutannya berbeda dikit karena saya udah remove duplicate dari awal karena saya copy paste langsung dari sini untuk kriterianya ya. Nah, harusnya angka tadi sama semua sampai dengan ke pivot table-nya. Tadi saya lihat beberapa ada yang kesulitan, mungkin jawabannya berbeda ketika consolidate. Tidak dihapus dulu tuh referensinya, jadi dia bergabung semua ya. Dan ketika consolidate ini kan, misalnya kita udah lakukan sekali gitu ya, lalu kita tambah referensinya, nanti ditambah tuh datanya jadinya. Nah, kayak untuk kasus sekarang, saat ini kan kita terpisah ya, data 1, 2, 3 ini kita mau buat terpisah misalnya, maka harus dihapus dulu nih referensinya di consolidate ini. Gitu. Lagi yang punya catatan khusus terkait dengan consolidate sum if dan pivot barusan? Kalau gitu saya coba tanya nih. Perwakilan dari kelompok 1, siapa ya? Mbak Amanda Arum ya. Kira-kira dari 3 cara tadi paling gampang atau paling enak pakai cara yang mana? Enakan pivot sih Pak. Pivot ya, Mbak Arum ya. Oke, kalau dari kelompok 2 siapa yang ada yang mau volunteer nggak? Kalau nggak saya sebut nih. Oke, Mas Amirul udah unmute, silakan Mas, jangan tanggung-tanggung Mas. Enakan mana Mas? Bagaimana Pak? Enakan pakai consolidate, pakai sum if atau pakai pivot? Sebenarnya semuanya bisa Pak, tapi yang paling mudah itu pivot Pak, sama consolidate. Cuma consolidate ada beberapa catatan Pak, biar nggak salah hasilnya. Tadi dari kelompok kami menemukan kalau yang reference tadi, yang all reference tadi harus dinolkan semua Pak. Jadi nggak boleh ada isinya. Soalnya kalau ada isinya terjumlah semua. Ya. Dia akumulasi jadinya ya. Ya, baik. Makasih Mas Amirul. Dari kelompok 3 sekarang siapa nih misalnya? Mbak Ines Nabila Suari. Mau dengar suaranya? Ya Pak. Ya, tadi menurut Mbak siapa namanya? Mbak Ines apa Nabila? Saya lupa. Ines Pak. Mbak Ines ya. Jadi lebih seleranya Mbak Ines sukanya yang mana nih caranya? Karena langsung kayaknya sepertinya pivot table sih Pak. Iya nggak perlu ngetik-ketik rumus lagi gitu Pak. Oke. Berarti sepakat ya di kelas ini ya, semuanya lebih menyukai atau ya menganggap lebih enak pakai pivot table ya. Kalau saya sih memang sejujurnya untuk pekerjaan-pekerjaan seperti ini pun pada di lapangan gitu ya, pada pekerjaan di lapangan menggunakan pivot gitu ya. Sangat berguna ya, jadi pemahaman terkait dengan pivot nanti di dunia pekerjaan. Oke, ada yang mau nanya atau memberikan catatan lagi terkait tugas yang tadi? Karena kita akan lanjut ke tugas selanjutnya, praktek selanjutnya, bukan tugasnya. Ada? Baik, di data yang teman-teman tadi sudah download, seharusnya kan ada 3 Excel selain yang tadi ya, ada 221, 222, 223 gitu ya. Nanti itu dibagi sesuai dengan kelompoknya ya. Di room 1 nanti mengerjakan yang 221, di room 2 nanti mengerjakan yang 222 ya.
Di room 3 nanti yang 223. Kalau bingung tadi saya kelompok room berapa sih gitu ya. Pokoknya tadi yang ada Mbak Amanda Arumnya itu kelompok 1, yang ada Mbak Adinda Nurzakiyah kelompok 2, dan yang ada Mbak Ines tadi kelompok 3. Saya akan coba contohkan satu yang 221 nih, kebetulan saya akan coba. Saya share sebentar ya. Nah, ya teman-teman, ada 2 sheet ya di datanya. Sheet 1 dan sheet 2 ya. Ini ada perbedaan sedikit di antara keduanya. Oke, jadi kita coba data sheet 1 dulu, teman-teman. Di sini ada kolom invoice number ya, berurutan seperti ini. Lalu ada kolom tanggalnya, tanggal transaksinya gitu ya. Ada barang, lalu nama barangnya. Oke. Lalu toko cabangnya. Sekarang yang diminta dari sheet 1 ini nanti akan saya bagi juga kan ke recordingnya, adalah membuat seperti ini nih, rekapitulasi nilai penjualan per barangnya. Jadi seperti tadi, cuma ini barang di sini ya, nilainya di sini. Nah, kalau pakai consolidate gimana tuh? Kalau misalnya kolomnya terpisah seperti ini, bisa nggak tuh? Nanti monggo aja kalau mau dicoba ya. Jadi saya bebaskan ya teman-teman, mau pakai consolidate, mau pakai pivot, atau mau pakai sum if gitu ya. Pasti yang diminta seperti ini. Nanti juga outputnya mau ditaruh di mana aja terserah gitu ya. Mau dibuat di sheet baru, mau dibuat di sheet yang sama seperti ini, saya bebaskan. Mesti diminta pertama adalah nilai penjualan per barang. Nilainya adalah ini, nama barangnya adalah ini. Nanti di summarize, misalnya Toyota itu berapa nilainya. Lalu yang kedua adalah per cabangnya. Jadi toko cabang Bogor ini nanti berapa nih total penjualannya, nilainya ya. Jakarta berapa, Tangerang berapa. Selanjutnya adalah per bulan. Ya, di sini ada tanggal ya. Nanti tantangan tersendiri nih. Kalau teman-teman yang Excel-nya baru, harusnya udah otomatis nanti kalau misalkan di pivot. Bisa di-select tuh. Masukin kolom tanggalnya, nanti bisa dibuat berdasarkan bulannya saja. Nah, yang nomor 4, nah, agak berbeda dengan yang sebelum-sebelumnya. Di sini adalah nilai penjualan per barang per bulan gitu ya. Nanti yang seperti yang tadi, tapi kalau yang tadi itu kolomnya hanya 1 nilai. Nanti kita akan coba kolomnya itu bulan gitu ya. Jadi nanti terlihat misalnya mobil Toyota ini bulan 1 itu penjualannya berapa, bulan 2 penjualannya berapa, mobil Ford ini nanti bulan 1 penjualannya berapa, dan seterusnya berapa. Nah, itu untuk yang sheet 1 teman-teman. Ada pertanyaan? Kalau visualisasi ya kelihatannya tidak terlalu sulit ya. Ini dari soal nomor 4 ini nanti kalau bisa nanti kita buat grafik garisnya. Harusnya nanti ada 4 garis ya. Ada sesuai dengan ininya. Berapa garis nih nama barangnya? Saya kurang hafal dulu. Jadi dari data nomor 4 hasilnya nanti coba dibuat grafik garis. Ada pertanyaan untuk tugas yang nomor 1 atau sheet 1? Kalau tidak ada, kita sekalian memberikan instruksi ke sheet nomor 2. Tapi ada instruksi tambahan, teman-teman. Kalau rekapitulasinya kurang lebih sama seperti yang tadi, datanya di sini sudah terpampang ya. Namun di sini saya ingin coba berikan satu kasus yang agak beda dengan yang tadi, bahwa kita diminta nanti melakukan uji nih, teman-teman. Uji standarisasi datanya. Apakah barang-barang di sini, nama barang di sini sesuai dengan daftar barang di sini nih. Jadi secara simpel kita bilang seperti ini. Toko ini hanya menjual barang-barang yang ada di daftar ini, teman-teman. Oke. Ketika nanti ada nama barang yang di luar dari nama-nama barang ini, nanti itu merupakan anomali itu. Teman-teman bisa menemukan sangat bagus gitu ya. Nanti perlakuannya seperti apa, nanti saya akan coba masuk ke rumah masing-masing apabila sudah menemukan. Begitu juga yang kedua adalah perhitungan nilai nih, teman-teman. Nilai ini di sini kan terlihat ya. Misalnya Alphard ya. Alphard itu kan di sini harganya 800. Oke. Karena jumlah barangnya 2, maka nilainya adalah 1.600. Oke. Nah, kita menguji nih, udah betul belum sih harga satuannya mereka ya? Jangan-jangan misalnya si Agia ini ada 7, kan satunya kan dia 120 ya. Ada 7, tapi hasil perkaliannya 960 gitu ya. Itu kan ada kesalahan ya perhitungannya. Nah, itu nanti coba teman-teman cari tahu gimana caranya.
Kalau sudah ketemu dua-duanya, nanti perlakuannya apa mau dibenerin, dikoreksi sendiri, atau mau dihapus, terserah. Lalu setelah jadi, udah ketemu atau sudah dibetulkan datanya, buat rekapitulasi sebagaimana di sheet 1 tadi. Ada pertanyaan teman-teman? Izin bertanya, Pak. Ya silakan Amirul. Untuk nanti pengerjaannya berarti boleh menggunakan rumus atau cara lain ya, Pak? Boleh, Selain dari boleh. Jadi dalam ini saya bebaskan ya, mau menggunakan apa aja ya. Jadi memang sifatnya Excel itu kan kita sebut namanya workaround gitu ya. Tidak ada cara baku untuk melakukan satu tugas ya, tergantung selera dan pengetahuan masing-masing. Yang saya akan lihat nanti output hasil akhirnya ya. Jadi caranya bisa terserah mau seperti apa. Ada lagi yang lain sebelum saya masukkan ke breakout room? Oke, kalau tidak ada saya masukkan ke breakout room ya. Selamat mengerjakan. Silakan masuk ke breakout room. Bapak, mohon maaf, tadi saya salah room gitu, dijoinin di room 3, padahal room 1. Oh, maaf. Iya, nggak apa-apa. Apa namanya? Oh, ini. Amanda, absen 3. Oke, silakan. Sudah saya ganti. Oh ya, terima kasih. Maaf ya, saya yang salah ya. Iya, nggak apa-apa, terima kasih. Apa ini? Penjualan berdagang, nilai dagang. Ini. Ya udah. Ini yang lain paham nggak? Ini aku agak main itu yang lain nggak Itu paham. yang kedua. Ya. Oh, Bekasi. Oh, ya, maaf. Yang kedua itu yang di value-nya apa? Yang ini penjualan bertabang. Ini. Biasanya ya masih nilai. Sama nilai. Barang ini. Oh ya, dah. Yang lain udah. Ya.
itu bisa sih sebentar. Tapi itu yang kamu punya kamu yang rows labelnya itu Pak, cuman bisa ada 5. Memang Oh ada itu berapa? keberapa? Iya iya udah betul. Keluar aja, Mbak. Ya, nggak mau otomatis ya. Ini berarti penjualan per bulan. Tanggal ini. Oh, bisa. Ya, Nggak auto ya, Jis? Kalau auto. di Punya enggak? di aku kayaknya enggak. Harus auto. Ini terus Bentar. Yuk, gimana yang lain?